Halo, perkenalkan nama saya Radika Fauzan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Bogor dengan nomor induk mahasiswa 05355580001. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, berikut ini adalah soal tugasnya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, yang pertama itu adalah stok halaman bahan ajar ya. Di halaman stok bahan ajar, di sini diminta menampilkan kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Kita langsung aja kita cek websitenya. Nah, untuk daftar stok bahan ajar terdiri dari kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UTD daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah subsekti bahan ajar, status dan catatan ada di coding bagian ini ya. Lalu kalau ada table stok. Oke, berikut ini kita sudah ada di halaman website saya ya. Kita coba cek di informasi bahan ajar. Tadi yang diminta itu ada di bagian halaman stok bahan ajar menampilkan kode dan nama mata kuliah. Ini sudah tampil kodenya. Ini nama mata kuliahnya. Di sini ada 5 mata kuliah ya. Ada pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi umum, dasar-dasar sosiologi dan analisis dan visualisasi data. Lalu di berikutnya kategori ya. Kategori mata kuliah, daerah dan lokasi rak. Cek. Ini dia kategori. Setelah ada kategorinya ada mata kuliah wajib, praktikum, pilihan, daerahnya ada Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bogor. Lokasi raknya ini ada rak 1, rak 2, rak 3. Lalu di selanjutnya ada jumlah stok bahan ajar, stok safety bahan ajar, status dan catatan. Di sini ada harga yang saya tampilannya. Harganya bervariasi dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Di sini ada stok, itu quantity, dan ini safety-nya, ini stok amannya ya. Lalu ada status, ini mengenai stok. Jika melebihi stok aman berarti aman. Kalau yang di bawah stok aman itu akan menipis statusnya. Lalu sini ada catatan, dan sini ada aksi untuk mengedit dan menghapus mata kuliah. Untuk soal berikutnya itu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, coba ya. Ini sortnya ada di judul, stok, dan harga. Kita klik judul, maka yang di urutan pertama itu ada di mata kuliah analisis dan visualisasi data karena berawalan dari huruf A. Ada biologi, dasar-dasar sosiologi, pengantar akuntansi, dan pengantar manajemen. Jika stok terkecil berarti stok yang paling menipis ada di mata kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, ada 2. Jika harga termurah, tetap yang di urutan pertama yaitu fisik juga. Cuma yang beda itu di biologi, ada urutan kedua karena harganya 80.000. Lalu soal selanjutnya ada fitur filter dapat diset ulang reset. Oke, ini ya muncul ya. Jika kita klik reset filter maka akan terreset ya. Sudah berubah ya. Jadi urutan yang pertama pengantar manajemen. Di soal selanjutnya terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu direkomendasi kembali. Lalu untuk filter seperti quantity, safety, stock muncul di sini ya. Ini codingnya di baris 173 sampai 181. Nah, cek order di sini di bawahnya. Untuk reorder, tombol reset di bawahnya, tombol reset. Lalu untuk filter daerah ya, filter kita bisa pilih yang Bogor, wajib. Kalau kita ingin diklik tampilkan yang perlu diorder tidak akan muncul. Jadi jika kita reset dia akan kembali seperti semula.
Oke, soal selanjutnya implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Itu yang nggak ada ya. Nih kita coba lagi. Nih kita pilih Jakarta, ada 2 mata kuliah, ada daerah mata kuliahnya ada 2 di sini ya. Jakarta ada 2, lalu Surabaya, Makassar, Padang tidak ada, Denpasar tidak ada, Bogor ada 1. Nah, kalau bagian ini adalah untuk filter daerah ya dari sini. Lalu di soal berikutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok di stok. Oke, ini dia statusnya. Jika aman dia berwarna hijau, jika menipis dia berwarna merah. Ada seruan sini segitiga tanda seru, itu merupakan tanda warning ya. Oke, untuk terkait status ya, soal yang memberikan status aman dengan menggunakan simbol status aman maupun menipis dan warning ya, ada di bagian sini. Status itu berwarna hijau jika aman ya, warna hijau. Untuk warning itu gas stoknya menipis gitu. Soal berikutnya, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Berarti kita perlu ngedit ya. Kita coba. Oke, coba kita edit ya. Kita edit jadi kosong. Oke, simpan perubahan. Oke, ya, dia berubah ya. Sini statusnya jadi kosong. Tandanya silang, itu merupakan simbol jika stoknya kosong ya, tanda silang. Lalu soal berikutnya ada terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, berarti kita sini tambah bahan ajar ya. Untuk fitur menambahkan data bahan ajar di bagian coding ini ya. Ini untuk tambah bahan ajar, buttonnya sini. Oke, di sini kita akan coba tambah bahan ajar. Tentunya SCOM 4329, judulnya komunikasi organisasi, kategorinya pilihan. Terus di sini kita pilih Padang ya. Coba Sirak R3 C4 contohnya ya. Harganya 70 coba ya. 70.000 jumlah stok 8 catatan bahan ajar tambah kesimpan. Oke, sini sudah berhasil ya, sudah muncul di sini dan stoknya menipis. Kita juga bisa edit di sini ya. Kita edit, coba kita tambah stoknya 22, berhasil jadi aman. Kita coba lagi yang lain. 17 tahun 3 ada 4 mungkin ya. Oke, stoknya aman. 19 berubah jadi aman. Coba lagi yang terakhir 15 aman. Stoknya sudah berubah jadi aman semua. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 di sini mengenai tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Coba ke bahan ajar ya. Tracking, ini dia. Jadi sudah muncul ya. Sini ada input nomor DO, Vue.js-nya sudah ada. Sini saya bisa pilih. Ya, harus menerapkan penggunaan framework Vue.js ya. Oke. Lalu selanjutnya ada, ini sudah muncul ya, ada nama DO. Jadi tidak bisa diketik karena otomatis akan terisi sendiri nanti. Itu ada di soal berikutnya, nanti kita coba. Nah, untuk soal nomor 2, tracking delivery order ya, di website menampilkan halaman tracking status pengiriman DO ya. Nah, untuk codingnya di sini. Tracking delivery order, ada nama DO, nomor induk mahasiswa, nama paket, ekspedisi, tanggal kirim, dan total harga. Nah, untuk terkait buttonnya itu, untuk nomor DO itu dia secara otomatis tergenerate secara sendiri ya, karena di sini kita pakai coding Vue.js ini tidak akan otomatis terisi jika kita sudah mengisi semua field, maka nomor DO akan tergenerate. Lalu di berikutnya
Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO itu akan otomatis tadi ya, sudah saya bilang tadi akan tergenerate secara otomatis. Nomornya diambil dari DO, oke. Terus tahun berjalan, sequence number, soal DO 2025, oke. NIM diisi secara manual. Nah, sini ada NIM, muncul NIM-nya, terus nama, ekspedisi ya. Ekspedisi juga sini tidak muncul, JNE, regular dan express. Paketnya sini ada 3 paket di sini. Iya, untuk paket sini ya, kita pilih paket 1 coba. Sudah muncul harganya secara otomatis ya. Tanggal pengirimannya, tanggal pemesannya sudah sesuai. Jadi ketika kita pesan tanggal sekarang, tanggal pengirimannya tanggal sekarang. Harga sudah muncul secara otomatis. Sini coba cek sini. Dia harga muncul secara otomatis sini ya. Harganya 350.000. Paketnya tadi isinya ada bahasa Indonesia, analisis dan visualisasi data. Lalu yang terakhir ada statistika dasar. Ya, sudah sesuai ya dengan tadi. Kita pilih JNE reguler di sini. Token Express ya. Ini ada tanggal kirimnya. Kita coba bikin ya. Ini nama misalnya nama saya pribadi coba Radika Fauzan, kita simpan DO. Sini dapat notif ya, delivery order berhasil ditambahkan. Sudah muncul sini ya, nomor DO 2026, nomor 1, nomor induk mahasiswa, nomor Radika Fauzan, paket semester 1, ekspedisinya JNE Express 2026, dan harganya 350.000. Untuk opsi ekspedisi ya, terkait pengiriman barang itu ada di sini. Untuk kodenya isi, ini ada JNE reguler dan JNE Express, terdapat opsi ya. Lalu ada paket bahan ajar, paket untuk paket bahan sini ya, dapat bahan ajar, ya dia paketnya juga sini sudah tersedia. Untuk paket 1 tadi kan 350.000, paket 2 420.000, dan terakhir paket 3 semester 3 itu di 500.000. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih, semoga kita bisa jadi mahasiswa yang berkembang di kemudian hari. Bye.